usulan bantuan. Pertama, pelaksanaan asesmen minat dan bakat. Pelaksanaan asesmen minat dan bakat ini tools yang digunakan atau instrumen yang digunakan, saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah ada di bagian BK atau penelusuran karir. Jadi silakan, jadi pelaksanakan asesmen ini boleh menggunakan instrumen yang sudah ada di sekolah, atau kalau di kita merekomendasikan juga seperti rencanamu sudah bisa digunakan untuk asesmen minat dan bakat. Kemudian ada pembelian alat dan bahan penunjang untuk ekstra dan kurikuler yang ingin dikembangkan. Lalu dana ini digunakan juga untuk pelaksanaan kegiatan baik pelatihan, lokakarya, atau workshop yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat. Contohnya workshop pembuatan video pendek, pembuatan video profile. Nah, itu bisa dilakukan untuk kegiatan tersebut dengan bukan hanya melibatkan SMK Bapak Ibu, tapi melibatkan SMK di sekitarnya. Harapan kita bantuan ini bukan hanya berdampak kepada SMK yang penerima, tapi juga memberikan manfaat juga kepada SMK di sekitarnya. Lalu yang keempat, pelibatan narasumber. Artinya di sini dana boleh digunakan untuk membayar honor narasumber, pelatih atau instruktur dari dunia industri, usaha atau dunia kerja. Kemudian pelaporan administrasi maksimal 5% dari dana bantuan. Ya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika menerima bantuan ini? Tentunya persiapannya pada timnya. Jadi sehingga tim di sekolah memiliki pemahaman yang sama untuk bantuan ini. Kemudian dari sisi siswanya ada pemetaan terhadap potensi siswa. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan ini di sekolah, sehingga proses ini cukup tidak akan memakan waktu karena sudah dilakukan di sekolah biasanya. Kemudian pemenuhan fasilitas pengembangan bakat minat. Lalu kegiatannya ada workshop. Kemudian pelatihan ini bisa berupa ekstrakurikuler maupun intrakurikuler di poin 6 dan 7. Kalau ekstra contohnya outputnya ada instruktur, kemudian ada organisasi atau klub bakat minat, kemudian ada peningkatan kualitas ekstrakurikuler, contohnya untuk siswa-siswa tertentu perlu ada pengembangan agar bisa mengikuti event-event atau lomba-lomba nasional maupun internasional, bisa seperti itu. Kemudian yang pelatihan intrakurikuler juga bisa dilakukan dengan outputnya ada instruktur di sekolah yang terlatih, kemudian ada materinya, mungkin bisa berupa video pembelajaran atau materi online, ini bisa dilakukan. Tujuannya pasti peningkatan kualitas intrakurikuler, masing-masing jurusan di SMK Bapak Ibu. Lalu dana ini output kegiatan yang lain adalah ada pameran, lomba, pentas, baik ekstra maupun intrakurikuler, baik dilakukan secara daring maupun luring. Jadi harapannya kegiatannya bisa memberikan prestasi, menghasilkan karya bagi siswa-siswinya gitu. Kemudian pelaporan dan supervisi secara tentatif. Nah, ini alur pelaksanaannya. Ketika sekarang kita lakukan sosialisasi, kemudian ada seleksi berkas dari calon penerima, lalu nanti kita akan lakukan BIMPEK dan diterima dilaksanakan oleh dan lakukan supervisi oleh Direktorat SMK, kemudian laporan akhir. Nah, ini dilakukan secara vikon maupun tatap muka secara langsung sesuai dengan kondisi. Ini sekilas. Nah, ini jadwalnya. Sosialisasi sebelumnya kita telah lakukan secara umum, sekarang sosialisasi teknis. Penerimaan usulan, kami akan menerima usulan hingga minggu depan. 1 minggu sampai akhir bulan ini. Semua bantuan untuk bakat minat dan budaya kerja kami terima usulannya sampai akhir bulan ini. Lalu kami lakukan verifikasi di awal Agustus, kami akan tetapkan penerima bantuan, dan mudah-mudahan di minggu kedua atau ketiga Agustus kita lakukan BIMTEK penerima bantuan. Penyalurannya mudah-mudahan bisa di akhir Agustus atau di awal September, pelaksanaan September hingga awal Desember, lalu penyerahan laporan di September, penyerahan laporan awal ini penerimaan dana, lalu supervisi di bulan Oktober sampai November, dan laporan akhir di Desember, dikirim ke Takola. Jadi laporan semuanya dikirim via Takola. Nah, ini yang paling penting yang mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu terkait
Yang pertama adalah bagian depan, itu meliputi halaman cover, ada judulnya dan subjudul yang diusulkan. Masih kita temukan bahwa judulnya apa, yang diajukannya apa. Nah, ini masih kita temukan di usulan yang kita terima dalam 1 minggu ke belakang. Nama SMK-nya, NPSN-nya, program keahlian yang dibuka, dan dinas pendidikan provinsi mana. Kedua, halaman identitas sekolah, profil singkat sekolah. Yang ketiga, ini penting. Halaman pengesahan berisi program yang diusulkan apa, tanggal pengesahannya apa, lalu tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan dinas atau cabang dinas. Kalau dia yayasan, berarti menggunakan diketahui oleh ketua yayasan. Lalu halaman kata pengantar. Secara singkat saja. Nomor 5 itu, poin 5 adalah halaman ringkasan. Ringkasan ini merupakan keseluruhan program bakat minat yang dijelaskan secara singkat dan padat. Artinya ketika kami membaca para pemeriksa sudah mendapatkan inti dari usulan Bapak Ibu, sehingga kami hanya tinggal melihat kelengkapan dari usulan yang Bapak Ibu ajukan, seperti itu. Nah, yang kemudian halaman daftar isi. Kemudian pada bagian isi ada bab pendahuluan, latar belakang dan tujuan dan sasaran. Perlu disampaikan Bapak Ibu, latar belakang ini jangan hanya mengcopy dari Juknis, tapi latar belakang dari pengembangan bakat minat Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, sesuaikan. Kemudian tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu mengusulkan bantuan ini. Gitu. Jadi jangan hanya Juknis. Nah, ini masih banyak kita temukan. Kemudian berikutnya adalah profil sekolah. Profil bakat minat di bab kedua ini ada profil sekolah, ada profil ekstra dan intrakurikuler. Nah, profil sekolah ini berisi kompetensi keahliannya, jumlah siswanya, jumlah gurunya, prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa, guru maupun sekolah. Ini dijelaskan secara lengkap. Kemudian yang B itu profil ekstra dan intrakurikuler. Sebaiknya pada bagian profil ekstra dan intrakurikuler ini, Bapak Ibu memisahkan mana yang ekstra, mana yang intrakurikuler. Jelaskan juga di sana apa yang sudah dilakukan apa, yang sudah berjalan seperti apa. Jika ada jadwalnya silahkan lampirkan. Kalau sudah ada prasarana penunjang yang dimiliki sekolah, sudah ada pelatihnya, silahkan dijelaskan di sini. Jadi kami ini menjadi poin yang penting dan akan kami punya penilaian yang lebih di bagian profil bakat minat ini. Lalu bab yang ketiga, perencanaan pengembangan bakat minat, yang berisi perencanaan pengembangannya, baik ekstra maupun intrakurikuler. Kemudian asesmen bakat minat yang Bapak Ibu gunakan seperti apa rencananya. Kemudian penjelasan sarana prasarana penunjang yang akan dilengkapi seperti apa. Rencana kegiatan dan pelaksanaan seperti apa. Lalu instruktur, pelatih atau maestro yang akan berkontribusi sesuai dengan bidangnya seperti apa. Nah, ini perlu dijelaskan secara singkat, secara jelas, dan tidak bertele-tele. Bab 4 pendanaan. Bapak Ibu cukup jelas suara saya? Oke, kita lanjutkan untuk bab keempat pendanaan. Di RAB itu meliputi yang A, pelaksanaan asesmen bakat minat. B, pembelian alat bahan, pelaksanaan kegiatan, pembayaran honor, dan administrasi pelaporan maksimal 5%. Artinya, jika Bapak Ibu membuat rencana ini, mohon dibikinkan dananya. Bukan hanya alat dan bahan saja yang ada nominal dananya, tapi diperkirakan juga pelaksanaan kegiatan ini kira-kira Bapak Ibu butuh berapa dari 85 juta ini. Kira-kira honor pelatihnya berapa dari 85 juta ini. Termasuk juga pelaksanaan asesmen bakat minat. Saya rasa kalau untuk asesmen bakat minat tidak perlu ada untuk ngeprint hasilnya, tidak membutuhkan terlalu banyak biaya. Jadi mohon di RAB-nya juga Bapak Ibu menjelaskan bukan hanya pembelian alat dan bahan, tapi angka-angkanya juga ada di pelaksanaan kegiatan, di pelaksanaan asesmen, di pembayaran honor, ada angka-angkanya. Nah, itu tadi sistematika dari usulan. Lalu, ya. Nah, ini dia lampiran yang perlu Bapak Ibu lengkapi sebagai bahan pertimbangan kami untuk menerima usulan Bapak Ibu. Yang pertama, bukti dokumentasi berupa foto dan sarana prasarana, kemudian bukti daftar prestasi. Ketiga, fotokopi SK pengangkatan kepala sekolah. Yang keempat,
daftar guru atau praktisi atau profesional yang mendukung kegiatan, kemudian surat perjanjian kerjasama antara sekolah dengan lembaga atau praktisi atau penggiat yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Ini saya perlihatkan lampirannya. Nah, ini contoh dari lembar pengesahan. Ini ada di Juknis juga. Lembar pengesahan untuk negeri yang di sebelah kiri, lembar pengesahan untuk swasta yang di sebelah kanan. Mohon diperhatikan bantuan yang diajukan apa, kemudian tanggalnya pengajuannya. Kalau negeri, dua-duanya wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau cabang dinas provinsi. Untuk swasta diketahui oleh ketua yayasan. Ini. Selanjutnya ini format daftar sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini termasuk intra dan ekstrakurikuler. Contoh, misalkan ini ada pencaksilat, robotik, membatik, tata busana, macam-macam. Itu tuh silakan Bapak Ibu mengisi format sesuai ini. Dan perlu disertakan dokumentasinya. Nah, perlu catatan juga dokumentasi berupa foto dan foto sarana prasarana. Mohon diberi keterangan fotonya sehingga kami tahu ini foto apa, sehingga kami pun tidak meraba-raba ini foto apa sebenarnya yang diberikan. Mohon beri keterangan foto. Lalu ini format daftar prestasi siswa, guru ataupun sekolah. Format ini sepertinya di Juknis tidak tercantum, makanya kami tampilkan. Ini prestasinya lomba membatik, misalkan lomba guru berprestasi, lomba sekolah sehat, lomba apapun itu yang diikuti oleh sekolah maupun siswa maupun guru dalam 3 tahun terakhir, monggo dituliskan di dalam format ini. Nah, ini berikutnya adalah format guru praktisi atau profesional. Contohnya seperti yang tercantum. Ada nama ekskul atau intrakurikulernya, nama gurunya, unsurnya. Unsur di sini adalah kalau guru berarti itu kan unsur sekolah. Kalau misalkan praktisi dari perusahaan mana gitu. Kalau misalnya nama gurunya dari sekolah, kemudian kalau ada dari TNI Polri untuk Paskibra berikan namanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mohon dilengkapi format ini. Nah, ini dia contoh format dukungan mitra pendukung pengembangan bakat minat. Tujuannya apa? Kita ingin melihat adanya link and match antara sekolah dengan Iduka. Jadi ini contoh formatnya. Terserah Bapak Ibu mungkin punya format yang lain, tapi ini kami memberikan untuk memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan surat keterangan terkait kerjasama antara Iduka dengan sekolah Bapak Ibu. Ya, ini sekilas laporan yang akan Bapak Ibu lakukan selaku penerima bantuan. Ini sudah ada sebenarnya dalam Juknis, laporan awal, salinan buku rekening, bukti penarikan, rencana jadwal pelaksanaan pengembangan bakat minat, dan SK tim pelaksana program. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajukan proposal, itu tidak harus ada SK timnya. Itu nanti setelah Bapak Ibu sebagai penerima, baru Bapak Ibu kirimkan kepada kami salinan buku rekening, bukti penarikan dana, rencana jadwal pelaksanaan, dan juga SK tim pelaksana program. Gitu. Jadi, usulan yang kami terima itu adalah sebagaimana sistematika yang saya jelaskan sebelumnya. Laporan awal, laporan akhir, ini juga sebenarnya sudah ada di NIS.
apa namanya, tempat paparan. Ya, baik, nampaknya jelas semua. Eh, saya ulangi, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari dan bulan yang berbahagia ini, eh, kami dapat melakukan sosialisasi teknis Bapak dan Ibu. Ya, kami akan melakukan sosialisasi salah satu program direktorat kita, SMK sekarang, bukan Direktorat Pembina SMK, tapi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, yakni penguatan budaya kerja bagi peserta didik SMK. Ya, ya. Bapak Ibu, memang kita masing-masing program itu punya karakteristik yang unik ya. Ini adalah program yang melibatkan adanya industri pasangan di sekolah Bapak Ibu sekalian, adanya keterlibatan industri di dalam proses. Aduh, maaf nih ada gimana. Ya udah. Ya. Baik, mohon maaf ini kendala teknis kalau kita online ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Memang kalau daring itu selain juga terkendala jaringan juga terkendala dengan teknologi Bapak dan Ibu ya. Baik, kami ulangi bahwa ini adalah program bantuan yang memiliki karakteristik unik, yaitu yang ingin membuktikan adanya industri pasangan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Adanya keterlibatan industri di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, adanya partisipasi aktif industri di dalam penyelesaian kurikulum, resource sharing, magang guru, praktik kerja lapangan bagi peserta didik, atau bahkan menjadikan sekolah menjadi pusat pengembangan studi. Nah, itu sebetulnya harapan-harapan dari Direktorat SMK. Mungkin kita boleh tahu siapa dari Bapak dan Ibu yang sudah memiliki industri pasangan. Halo, halo. Oke, ya. Oke, sorry Bapak dan Ibu. Ini kalau kita tatap muka bukan daring, mungkin bisa melihat siapa dari Bapak dan Ibu yang mengacungkan jari untuk menunjukkan sekolah Bapak dan Ibu tuh memiliki industri pasangan seperti itu. Cuma karena ini daring, jadi kita anggap semua Bapak dan Ibu memiliki industri pasangan. Karena memang SMK harus memiliki industri pasangan. Kemudian terminologi menjadi studi, dan sekarang kita mengenal yang namanya industri, institusi dunia usaha dan dunia industri. Tujuan dari sosialisasi ini adalah ya tadi sudah mengetahui sedikit tentang karakteristik program kita. Lalu kita mengharapkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengajukan diri sekolah Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam program penguatan budaya kerja ini. Oke, ini sudah ada di layar di Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan ditandatanganinya Perdirjen Pendidikan Vokasi atau lebih dikenal dengan singkatan Diksi nomor 10 tahun 2020 tentang Juknis Program Penguatan Budaya Kerja, berarti pula kita telah dapat menjalankan program ini, yang mana program ini juga didasarkan atas Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Di sana ada pada lampiran 1 berkaitan dengan 9 area kompetensi lulusan. Lalu program ini juga didasarkan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat adanya buku-buku acuan, buku-buku referensi berkaitan dengan budaya kerja, yakni adanya buku pedoman budaya kerja dan ada 6 seri buku budaya kerja. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya dari link yang akan diberikan setelah ini. Mungkin bisa dilanjut berikutnya, Bapak dan Ibu. Ya, nanti itu sekolah ya untuk melaksanakan. Sebelumnya begini Bapak dan Ibu, mohon Juknis
nomor 10 tahun 2020 tentang budaya kerja itu diunduh dulu oleh Bapak dan Ibu, tolong dibaca pelan-pelan ya. Itu jadi modal Bapak dan Ibu untuk memahami karakteristik bantuan yang pada kali ini adalah penguatan budaya kerja ya. Nanti di dalam juknis itu sebetulnya sudah rinci Bapak dan Ibu. Sudah cukup rinci ya. Nah, namun ada beberapa yang akan kami tambahkan melalui kesempatan sosialisasi kali ini. Di antaranya adalah bagaimana bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah pelaksana nanti ya. Di antaranya adalah melaksanakan workshop penyusunan pedoman ya ataupun aturan budaya kerja di sekolah dengan melibatkan atau bersama-sama dengan industri, dengan IDUKA, institusi, dunia usaha ataupun dunia kerja ya. Itu bisa jadi Bapak dan Ibu ingin menghasilkan suatu buku saku ya, mungkin juga aturan-aturan yang tertulis yang mana memang diinginkan oleh studi ya. Jadi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan program ini kami sangat mensyaratkan kerjasama aktif dengan Dudi, dengan IDUKA seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah silakan melakukan pelatihan ya Dikat Budaya Kerja untuk guru-guru tenaga pendidikan ya dan peserta didik Bapak dan Ibu ya. Nanti ini akan disosialisasikan atau dilatih oleh instruktur provinsi. Siapa itu instruktur provinsi Bapak dan Ibu? Ya, instruktur provinsi itu adalah instruktur yang direkomendasikan oleh sekolah untuk dilatih bersama instruktur nasional ya. Nanti ada instruktur nasional, ada berjumlah 24 orang Bapak dan Ibu ya dari Balai Besar Pembinaan Vokasi, dulu namanya P4TK ya. Kemudian di antaranya instruktur nasional itu ada dari perguruan tinggi, juga ada dari Dewan Pengarah Vokasi. Dewan Pengarah Vokasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa link and match itu berjalan Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Nanti instruktur nasional akan mencoba membimbing dalam acara BIMTEK kepada instruktur provinsi yang direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu penerima atau SMK yang berpartisipasi dalam program ini untuk dilatih dalam durasi waktu tertentu itu bukan oleh oleh kami Bapak dan Ibu, oleh Direktorat Pembinaan SMK ya. Nanti instruktur itu akan berperan pada kegiatan yang nomor 2 itu Bapak dan Ibu ya, pelatihan artikel budaya kerja untuk guru, tenaga pendidik dan siswa atau peserta didik. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu juga dapat membuat suatu rambu-rambu signage ya ataupun bahan informatif tentang bagaimana sih budaya kerja itu dapat diterapkan di sekolah gitu. Apakah berupa poster ataukah berupa jalur pada workshop Bapak dan Ibu, pada bengkel, pada sanggar, pada dapur dan sebagainya ya. Kemudian Bapak dan Ibu kami amanahkan untuk mengimbaskan program ini kepada SMK di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Kami memperkenalkannya dengan SMK Imbas. Jadi diamanahkan Bapak dan Ibu dapat mengimbaskan program ini kepada SMK sekitar. Nanti event ini ya, kesempatan kali ini Ibu dan Bapak meminta kepada kepala sekolah, kepada sekolah-sekolah SMK sekitar untuk merekomendasikan guru-guru ya yang nanti akan ada petunjuknya, yaitu guru-guru yang masih memiliki waktu pengajian yang lama di sekolah, guru-guru yang dengan keadaan sekarang itu mahir teknologi, guru-guru yang mempunyai passion di dalam budaya kerja untuk dapat direkomendasikan sebagai instruktur di sekolah Imbas ya. Nanti juga dikatakan sebagai pembina budaya kerja di SMK Imbas. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu,
ini selain petunjuk teknis ya, sebelum nanti Bapak dan Ibu mendapatkan pedoman untuk melaksanakan kegiatan bagi SMK penerima bantuan, ya, yang tidak kalah penting adalah yang tadi juga disampaikan ketika menyampaikan sosialisasi bakat minat adalah bagaimana sistematika pengajuan Bapak dan Ibu dalam kondisi kita yang sangat terbatas ini adalah hal yang harus diperhatikan ya, karena kita sekarang susah untuk bertatap muka ya, mau tidak mau, suka tidak suka, daring ini menjadi suatu solusi yang dapat kita gunakan saat ini Bapak dan Ibu ya. Ini bagian depannya ya, ini sudah disampaikan tadi, sama saja Bapak dan Ibu ya, ada covernya ya, tidak mungkin pengajuan tanpa cover Bapak dan Ibu ya, ada identitas, halaman pengesahan tadi sudah juga disampaikan dengan bentuk yang sama, hanya mungkin perlu diperhatikan bahwa di juknis kita pada bentuk pengesahannya tidak terdapat tanggal Bapak dan Ibu ya, mohon diperhatikan ketika juknis belum ada atau tidak ada apa namanya, bertanggal. Namun mohon dicatat, mohon diingat, tolong ketika nanti Bapak dan Ibu mengajukan pengajuan ya, menyampaikan pengajuan, halaman pengesahannya bertanggal Bapak dan Ibu. Ini biar kita bisa mengidentifikasi Bapak dan Ibu itu menyerahkan pengajuannya sebelum sosialisasi ini atau setelah, seperti itu. Kalau setelah berarti harusnya benar semua. Kalau sebelum mungkin saja ada yang kurang-kurang seperti itu. Kemudian ada kata-kata pengantar, kemudian ada sedikit halaman ringkasan untuk kita tahu Bapak dan Ibu apakah bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Mungkin juga kami yang salah atau saya salah dalam penyampaian, mungkin juga Ibu juga kurang informasi berkaitan dengan apa namanya, program ini, Bapak dan Ibu ya. Kemudian halaman daftar isi, ini hanya untuk mengecek dan melihat apakah yang Bapak dan Ibu susun itu sudah benar, seperti itu. Saya ingatkan kembali, mungkin saja yang menyusun ini atau yang mendengarkan ini adalah Ibu dan Bapak sekalian, tapi ketika menyusun pengajuan itu bukan Bapak dan Ibu. Nah, kami mohon agar memeriksa kembali apa yang telah dibuat. Karena sekali Ibu dan Bapak sudah tanda tangan, itu menyatakan bahwa apa yang ada pada dokumen itu dinyatakan sesuai dan benar, seperti itu. Termasuk ketika Bapak dan Ibu di aplikasi ketika mengklik tombol submit, itu semua dinyatakan benar dan sesuai, seperti itu. Baik, kemudian ada bagian isinya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, latar belakang proposal Bapak dan Ibu bukan latar belakang program. Jadi tolong jangan disalin latar belakang yang ada di juknis, jangan disalin latar belakang yang ada di pedoman menjadi latar belakang pengajuan atau proposal. Karena ini kami kadang bingung, ini kami ditawari proposal atau ditawari bantuan ya. Kalau ditawari bantuan kan kami yang meminta bantuan, tapi kalau ditawari proposal berarti Bapak dan Ibu ingin ya berkomitmen untuk mengikuti program kami, latar belakang proposal itu. Nah, tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran dari proposal Bapak dan Ibu, bukan tujuan dan sasaran program. Nah, kalau tujuan proposal itu apa? Mendapatkan program kan Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Sasarannya apa? Jelas sasarannya adalah program itu. Jadi tolong di apa namanya, dirubah mindset Bapak dan diubah atau jangan diubah ya. Berarti kalau saya bilang mengubah, kami ini ada yang salah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya perbaiki. Di apa ya? Dilengkapi mindset Bapak dan Ibu menjadi seperti ini ya. Seperti itu. Oke. SMK. Aduh, salah, saya bukan dalam ruang dari Bapak Ibu ya, saya nggak bisa mendapat respon sekarang. Oke, lanjut. Oke, Bapak dan Ibu ya, ini bab 2-nya itu ada 3 bagian ya. Kami menginginkan adanya kerjasama sekolah dengan mitra Iduka, Bapak dan Ibu. Ya, bentar. Boleh balik sebelumnya ya. Lagi.
lagi, ya. Ini ada yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Di halaman pengasahan itu, kan kita minta tanggal pengasahan ada tanda tangan kepala sekolah dan ditambah stempel sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Stempel sekolah. Karena ada kejadian tanda tangannya sesuai dengan kepala sekolahnya, tapi stempelnya salah. Kenapa? Karena kepala SMK baru pindah. Kepala SMK baru pindah, dia memegang stempel yang lama di stempel pengajuan itu. Jadi antara stempel dengan sekolah berbeda. Dan celakanya berbeda kap kota juga Bapak dan Ibu. Seperti itu, ya. Kemudian untuk yang tadi eksekutif summary itu ada tambahan, itu adalah uraian yang akan Bapak dan Ibu kerjakan untuk program nanti. Secara singkat saja Bapak dan Ibu, ya. Begitu. Lalu, baik, 2 halaman berikutnya. Lagi? Nah, baik. Lagi, Pak. Nah, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, ada bagian kerjasama sekolah dengan mitra eduka. Ini yang kami inginkan dalam pengajuan. Ada program budaya kerja yang sudah dilakukan. Oke, baik. Saya mencoba untuk menjelaskan yang pertama. Kerjasama sekolah dengan mitra eduka. Tolong Bapak dan Ibu diisikan, dinarasikan bentuk-bentuk hasil kerjasama yang telah dilakukan sekolah dengan industri pasangan, Dudi, sekarang mitra eduka. Bukan hanya eduka, tapi mitra eduka. Jadi Dudi memang sudah bermitra dengan sekolah ibu. Buktinya apa? Ada nota kesepahaman. Ya, dan tidak hanya sekedar lembar kertas seperti itu. Contohnya seperti apa? Tadi seperti sudah saya sampaikan, adanya resource sharing, adanya penyelarasan kurikulum, tapi juga mungkin adanya jadwal prakerin, ya. Kemudian yang lebih hebatnya lagi ada penyerapan lulusan Bapak dan Ibu, ya. Dan terlebih lagi ada dukungan dari mitra eduka untuk kegiatan ekstra maupun intrakurikuler, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah kami meminta adanya program budaya kerja yang sudah dilakukan di sekolah. Ini berarti bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengembangkan ya, sudah mengembangkan, itu tolong diisi Bapak dan Ibu tidak hanya poin-poin, tapi kami ingin melihat Bapak dan Ibu dapat menarasikan penerapan budaya kerja dalam proses pembelajaran antara lain pelatihan, ya, praktek kerja lapangan maupun kegiatan seperti saya sebutkan tadi, kegiatan ekstra, kointra yang memang yang sudah mulai disentuh oleh nilai-nilai budaya kerja. Ini Bapak dan Ibu tolong dibuktikan dengan foto kegiatan dan pindai dokumen prestasi. Ya, tapi kalau foto hanya foto saja, itu kami nggak bisa menilai Bapak dan Ibu. Biasanya sih ya, kalau Bapak dan Ibu kan tahu ya, tabel tuh pasti ada kepala tabel. Ya, jadi berisi ini tabel apa sih gitu. Jadi kita bisa tahu informasi apa saja. Nah, kalau gambar tanpa ada penjelasannya, apakah kita bisa menilai dan menjelaskan sendiri Bapak dan Ibu? Pasti beda persepsi. Jadi tolong untuk yang foto kegiatan disertai dengan penjelasannya, seperti itu. Kemudian pindai dokumen prestasi, bisa jadi dokumen prestasi yang juga non akademik, misalkan prestasi dapat widya apa namanya kalau yang kebersihan, ya itulah. Oh, saya tiba-tiba blank nih Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya. Kemudian berikutnya adalah program budaya kerja bagi peserta didik SMK. Nah, ini sebetulnya yang jadi titik kritisnya ya. Kami ingin meminta Bapak dan Ibu, oke, next, Pak, next. Ya, kami ingin meminta Bapak dan Ibu narasikan ya rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Apa, siapa, bagaimana ya untuk 4 poin yang ada di layar Bapak dan Ibu. Mulai dari workshop, pelatihan, pembuatan poster, pengimbasan. Saya ulangi, ya, tolong dinarasikan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi apa, siapa, bagaimana. Ya. Kalau apanya jelas sudah ada kegiatan. Siapanya berarti Bapak dan Ibu membutuhkan suatu tim. Artinya juga silakan untuk membuat SK tim ya Bapak dan Ibu. Bagaimana? Nah, ini kami ingin menilai Bapak dan Ibu bagaimana untuk melaksanakan
kegiatan keempat poin yang ada di layar. Ya. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu setelah tadi bisa dinarasikan dan direncanakan, nah, termasuk rencana pendanaan. Ya kan Bapak dan Ibu untuk merencanakan untuk workshop itu Bapak dan Ibu butuh berapa orang? Ya, berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, berarti meliputi apa-apa saja, ada biaya biaya personal, ya, biaya penyelenggaraan, meliputi adanya hal-hal seperti mungkin konsumsi dokumentasi atau ATK dan sebagainya seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencoba mendetailkan seperti itu. Kami akan melihat sejauh mana Bapak dan Ibu sudah pernah ataupun akan melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan yang seperti ini. Ya, berikutnya. Lagi. Nah, belum ya. Bapak dan Ibu, ya, keberlanjutan program ini juga diamanahkan untuk juga dinarasikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu mencoba secara progresif, berarti bersama tim dan tidak lupa kami ingatkan Iduka bersama Bapak dan Ibu. Ya, maksudnya tolong rencanakan, tolong libatkan peran serta Iduka pasangan, Dudi, Iduka dalam kegiatan budaya kerja nantinya seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini sebelumnya itu mundur sedikit, Mas, yang tadi, ya, yang tadi, yang Bapak tadi, ya, itu diisikan Bapak dan Ibu narasi rencana pengembangan, rencana penilaian atau asesmen, dan rencana keberlanjutan program budaya kerja. Ya, mohon dinarasikan dengan singkat dan seksama, dan tak lupa mitra Iduka, industri pasangan, Dudi tahu apa yang akan Bapak dan Ibu laksanakan. Seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, tadi seperti di awal, informasi sudah jelas pada juknis. Kan Bapak dan Ibu bertanya, kira-kira nanti anggarannya berapa? Ya, itu di di juknis itu tertera Bapak dan Ibu di jumlah bantuan. Itu kami ingin ingin dipartisipasi oleh 120 SMK Bapak dan Ibu dengan nilai bantuan 100 juta per sekolah, yang nantinya tiap sekolah itu akan mengimbaskan kepada 5 sekolah di sekitarnya. Lebih juga boleh Bapak dan Ibu, kurang gimana ya, tapi kami punya target Bapak dan Ibu, ini diamanahkan agar dapat menyentuh 100.000 peserta didik. Nah, kira-kira untuk 100.000 peserta didik, Bapak dan Ibu tuh butuh berapa SMK? Ya silakan. Kalau ternyata Bapak dan Ibu dengan jumlah yang signifikan ya, dari 100 sekolah itu masing-masing masing-masing ada 100.000 saja, 1.000 siswa untuk satu SMK tadi dengan sekolah imbasnya itu sudah mendapat cakupan yang luar biasa, ya. Dan tolong Bapak dan Ibu perhatikan lagi juknis kita, ada di sana adalah indikator keberhasilan yang mana diamanahkan bahwa, dan ini menjadi penilaian atas program yang akan Bapak dan Ibu laksanakan, bahwa 80%, ya, saya ulangi, 80% peserta didik atau siswa, ya, berhasil atau memahami apa yang dilatih berkaitan dengan budaya kerja nanti. Ya, ini mohon jadi perhatian Bapak dan Ibu. Ya, lanjut lagi. Kalau bab 5 itu biasanya penutup Bapak dan Ibu, jadi tidak tertulis. Ya, penutup silakan Bapak dan Ibu narasikan penutup yang sesuai, ya.
Dan saya ingatkan penutup pelaporan, bukan penutup program, seperti itu. Karena program ini adalah tidak hanya berhenti pada durasi program bantuan dengan tahun anggaran ini Bapak dan Ibu. Karena tahun anggaran kita hanya sampai bulan Desember. Tapi program ini akan ada selama SMK berdiri Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ini hanya sedikit mengintervensi apa yang ada di sekolah Ibu, Bapak dan Ibu terkait dengan program budaya kerja. Oke. Ini lampiran yang diperlukan Bapak dan Ibu, ya. Yang jelas ada fotokopi SK pangkatan, ya, ada daftar minta induk ke Bapak dan Ibu, nota kesepahaman atau MOU yang masih berlaku. Tak lupa kita minta data lulusan Bapak dan Ibu yang bekerja dan atau berwirausaha, sertifikasi akreditasi sekolah, foto kegiatan budaya kerja, disertai penjelasan, dan terakhir pindai dokumen prestasi. Tadi sepertinya sudah mulai kita sampaikan, tapi ini hanya mengingatkan Bapak dan Ibu saja agar tidak lupa untuk melanjutkan. Next. Bapak dan Ibu, sekarang sudah bulan Juli pertengahan, ya. Juknis sudah disampaikan, pedoman sudah dibuat untuk yang penerima bantuan, ya. Kami merencanakan pertengahan bulan Agustus akan dilakukan bimbingan teknis untuk SMK penerima bantuan. Oleh sebab itu, rasanya pada bulan Agustus, pada minggu pertama bulan Agustus, kita akan meng-cut off proposalnya, pengajuan Bapak dan Ibu, agar bisa kami nilai, kami SK-kan, seperti itu. Jadi, kita hanya punya durasi waktu sekitar 2 minggu kurang, Bapak dan Ibu. Jadi, mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk dapat menyiapkan pengajuannya dengan memperhatikan juknis, memperhatikan sosialisasi ini, dan dokumen-dokumen yang ada pada Takola. Dan semua pengajuan melalui Takola Bapak dan Ibu. Ya. Dan pada akhirnya, bulan Desember, itu paling tidak pada minggu pertama, laporan sudah disampaikan kepada kami. Itu. Lanjut. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan sosialisasi ini. Ya. Tadi sudah ada kata-kata dari Pak Haryono, tidak ada kata menyerah. Nah, saya tambahkan, tidak ada kata menyerah dalam perjuangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga dapat berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya tentang penguatan budaya kerja. Selanjutnya Bapak Ibu semua, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke dalam chat room kami, maka kami akan coba jawab satu persatu. Mungkin saya juga butuh bantuan Mbak Tiwi untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Ini coba Masuk. saya baca pertanyaannya. Masuk suara saya? Masuk? Halo? Oke. Baik, tadi beberapa pertanyaan sudah saya jawab di kolom chat. Ada yang bertanya juga terkait dengan kegiatan MPLS lalu, yang bertanya kalau mau menggambar tantangan kemarin yang harus tahun ke depan itu sampai 20 hasilan. Jadi Bapak Ibu pensil boleh tidak, silahkan itu dalam bentuk apapun, tapi jangan lupa bukan hanya gambarnya yang bagus, tapi dijelaskan juga visi dan misinya dan cara mencapainya. Yang penting itu. Dan mention apa aja Mbak? Pak Dirjen, dan mention Direktur ke SMK, Direktur SMK, kemudian ke Pak Wikan juga Mention, kemudian advokasi dengan hashtag bangga jadi anak SMK dan aku 10 tahun ke depan. Itu untuk pertanyaan dari Arisna Hendra Mahendra di YouTube. Kemudian di web juga ada yang menanyakan dari nanti ya setelah kegiatan berlangsung. Lalu untuk proposal cukup dari kepala sekolah atau dari dinas, tadi sudah dijelaskan. Untuk proposal itu wajib diketahui pada dinas pendidikan provinsi atau cabang dinas
atau perwakilan distrik provinsi yang ada di tempat Bapak Ibu. Saya percaya dan yakin kalau daerah kepulauan sulit untuk mengakses provinsi, silakan tanda tangan pengawasnya silakan. Gitu. Jadi yang penting ada perwakilan distrik provinsi di daerah Bapak Ibu, terutama untuk daerah-daerah yang di kepulauan. Lagi pandemi nih. Untuk tangan digital ya. Kalau sudah menggunakan digital, baru menggunakan digital. Misalkan purple ya. Iya, misalkan di approval sama approval sama di provinsinya seperti itu udah disetujui. Pertanyaan gitu. Mbak Tiwi, Gitu. bolehkah? Kemudian dari mana lagi? Ya, untuk pengajuan silahkan. Kriteria masing-masing. Ya, untuk pengajuan silahkan, tapi kriteria masing-masing bantuan berbeda. Sehingga mohon sekali Bapak Ibu untuk membaca juknisnya dengan teliti dan cermat. Sehingga sesuai dengan ajuannya, sesuai dengan kriteria yang Berarti dimajukan. boleh ya Mbak Tiwi, satu sekolah mengajukan bantuan berbeda, tapi dengan proposal berbeda pula gitu ya? Proposal yang berbeda Jangan pula. satu Jangan proposal sampai satu dikasih ke proposal semua bantuan. diunggah ke semua bantuan. Sama. Ya, jadi betul. Nah, jadi harus sesuaikan pelan-pelan. Ya, ada pertanyaan lagi? Untuk akses juknis silakan ya di halaman depan sekolah. Tadi saya juga chat di Webex. Lalu bagaimana dengan lampiran SK kepala sekolah yang masih dalam proses? Ada rotasi, boleh nggak dengan berita acara? Silakan. Yang penting ada bukti bahwa sekolah tersebut ada kepala sekolahnya atau yang sebagai pengganti ya, sementara seperti itu. Lalu kriteria industri yang memenuhi syarat. Yang penting ada kerjasama dengan industri. Kalau ada nasional internasional itu lebih bagus. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa yang penting ada kaitan antara bakat minat, kejuruan atau bakat ekstra yang dikembangkan itu ada gandengan industrinya gitu. Atau ada rencana bergandeng dengan industri yang mana kayak gitu. Jadi itu kriteria industrinya. Jadi sesuaikan dengan bakat minat yang dikembangkan. Contoh olahraga, mungkin olahraga apa ya gandengannya? Mungkin dengan PB pusat pelatihan misalkan silat, karate atau bisa jadi kerjasama dengan industri minuman misalnya kan dengan merek apa gitu kan minuman mineral itu bisa itu bisa dimasukkan ke dalam kerjasama kriteria industri. Apalagi ekstrakurikuler kewirausahaan sangat potensial. Ini saya perlu menyampaikan terkait dengan sebentar. Ada pertanyaan dari SMK 3 Pekalongan. Di tempat kami kegiatan ekstra kewirausahaan sangat potensial, baik dari makanan, fashion, dan kerajinan. Apakah bisa bantuan ini dialokasikan untuk pelatihan pemasaran online? Jika itu bagian dari ekstra dan intrakurikuler yang dikembangkan, sangat bagus sekali. Kami sangat mendukung. Mungkin ada yang terlupa tadi penyampaian yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler yang dikembangkan ini bisa menghasilkan pendapatan bagi sekolah atau siswa, alias menghasilkan wirausaha. Nah, ini jadi poin tambahan, gitu. Tambahan yang kami cukup perhitungkan. Jadi boleh untuk pelatihan pemasaran online, boleh sekali. Berarti itu bagian dari workshop pengembangan kejuruan seperti itu. Kalau ada jurusan pemasaran misalnya di SMK 3 Pekalongan, berlaku juga untuk SMK-SMK yang lain. Jadi ini jadi poin tambahan bagi kami ketika ekskul atau intrakurikuler yang dikembangkan itu menghasilkan pendapatan ataupun menjadi sarana wirausaha atau menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Jadi kami notes itu ya Bapak Ibu, jadi boleh silahkan dijelaskan di profil dan bagian bab pengembangan gitu. Ada pertanyaan lain? Syarat minimal jumlah peserta didik. Berdasarkan juknis tidak ada syarat minimal jumlah peserta didik bagi sekolah Bapak Ibu. Yang disyaratkan adalah sesuai dengan juknis sekolah Bapak Ibu. Ada 5 ya syarat tadi yang untuk juknis pengajuan bantuan. Persyaratannya itu tadi, sekolah terdaftar di Dapodik, punya prestasi ekskul atau intrakurikuler dalam 3 tahun terakhir. Prestasinya semua siswa, guru, kepala sekolah, yang penting ada prestasi yang diraih selama 3 tahun terakhir. Lalu ada gurunya,
yang membimbing untuk pengembangan bakat minat ini. Ada sarana dan prasarana minimal, sila lapangan ya itu nggak bisa gitu kan, minimal ada lapangannya atau ada namanya matrasnya. Kalaupun belum punya matras, oh ya saya punya matras tapi masih meminjam. Nah, minimal ada sarana minimal yang digunakan untuk untuk mendukung pengembangan bakat dan minat. Nah, terus prioritas tentu yang punya dukungan dari mitra Dudi. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Kira-kira begini Bapak dan Ibu, kalau misalkan, halo, ya, halo. Begini Bapak dan Ibu, bagaimana jika ada bank konvensional yang ingin mendanai salah satu bakat minat yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Apakah diperbolehkan dan apakah itu termasuk mitra iduka gitu? Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa kita pahami terkait dengan industri pasangan Dudi dan mitra iduka, bahwa selama tadi hal-hal yang berkaitan dengan resource sharing gitu, ataupun magang guru, praktik kerja lapangan, penyelarasan kurikulum gitu, kemudian bisa menyentuh intrakurikuler, itu bisa kita katakan minta industri pasangan Bapak dan Ibu. Karena bagi bank dan bagi industri itu ada bagian yang namanya corporate social responsibility, ya. Mungkin mereka ingin ada kontribusi kepada dunia pendidikan. Itu tidak kita tutup peluang dalam hal itu. Sehingga kalau misalkan ada, misal ini contoh Bapak dan Ibu ya, ini bukannya sponsor, misalkan ada Bank Mandiri ingin membiayai klub voli atau klub teknologi, ya itu silakan saja gitu, ya Bapak dan Ibu, yang mana bisa berkembang nanti potensi bakat yang ada di sekolah, ya, sehingga mereka bisa memiliki sumber pendanaan yang jelas dan bisa diorbitkan nantinya oleh perusahaan tadi, seperti itu contohnya Bapak dan Ibu, ya. Ini juga berkaitan dengan budaya kerja. Jadi mereka itu industri, Dudi, iduka itu yang mana mereka ingin berpartisipasi sebagai bagian sumber pendanaan pendidikan yang juga diperbolehkan dalam PP 48 tahun 2008 untuk membiayai keperluan sekolah, itu dipersilahkan gitu. Nah, tinggal bagaimana sekolah bisa menjembatani dan mencoba mengharmonisasi hubungan itu, mulai dengan kita buat nota kesepahaman, kemudian kita buat kegiatan-kegiatan yang mana mereka bisa menjadi bagian dari kegiatan tersebut dan sebagainya, seperti itu. Apa? Pertanyaan lainnya, ada pertanyaan lain? Untuk bantuan ini Bapak Ibu, ada yang bertanya apakah perlu Assalamualaikum warahmatullahi sertifikat tanah untuk bantuan ini, maka tidak perlu. Iya, kan nggak bisa pakai. Pak Hendra mungkin bisa dijawab, apakah kegiatan dapat dilaksanakan secara luring di masa pandemi COVID-19? Ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sepertinya kalau dari Kementerian sampai dengan akhir tahun ini antisipasinya adalah daring Bapak dan Ibu. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi daerah, yang mana kan kalau dari gugus tugas penanganan COVID ini ada yang namanya zona hijau,
zona kuning, zona merah, atau bahkan zona hitam. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu berada pada zona hijau. Nah, ini dapat dilaksanakan kegiatan secara luring dengan tetap memenuhi protokol kesehatan, seperti itu. Lalu kemudian ada pertanyaan terkait dengan perlunya sertifikat tanah. Ya, Bapak dan Ibu, ini program kami adalah program non fisik, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada kriteria berkaitan dengan bukti fisik dari sekolah Ibu dan Bapak sekalian. Ini ada pertanyaan yang mana? Yang mana? Pak Hendra, ini ada yang bertanya. Dari Pak Taufik tadi menyampaikan ini, tadi Pak Hendra yang namanya, cuman kebetulan pakai laptop saya, jadi namanya Pak Taufik. Gitu. Menyampaikan bahwa ada proposal untuk 100 juta per sekolah, lalu ada pengimbasan. Apakah dijelaskan proposal, apa dan disebut dalam persekan juga untuk sekolah imbas juga? Bagaimana Pak Hendra untuk budaya kerja kan ada pengimbasan? Baik, Pak Franky, terima kasih. Ya, ini memang halo, ya, ini memang program budaya kerja itu kami amanahkan hanya kepada 120 SMK, ya. Tapi 120 ini untuk yang diintervensi oleh Direktorat SMK Bapak dan Ibu. Tapi kami yakin, ya, di luar 120 itu nantinya itu masih banyak sekolah-sekolah yang memang berkomitmen, berintegritas untuk tetap melaksanakan budaya kerja Bapak dan Ibu. Ya kan yang namanya SMK kalau nggak ada Dudi kan nggak asik Bapak dan Ibu ya, apalagi nggak ada budaya kerjanya ya. Nah, terkait dengan pengimbasan ini, memang kami tidak secara spesifik menganggarkan pada dana itu untuk SMK imbas. Karena yang kami konsentrasikan adalah tetap dikelola oleh SMK yang menerima bantuan itu Bapak dan Ibu. Yang mana nanti memang SMK itu diantaranya adalah mengamanahkan agar SMK imbas juga melaksanakan pelatihan untuk peserta didik di sekolahnya. Nah, dalam hal ini pelibatan dari instruktur SMK utama atau SMK pengimbas itu menjadi sangat mutlak Bapak dan Ibu, ya. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana bagi sekolah yang tidak tahun sebelumnya tidak mendapatkan pengesahan dari provinsi, Pak Hendra atau Mbak Dewi? Jadi ada sekolah yang tidak mendapatkan pengesahan dari tiap provinsi. Ini sebetulnya hal yang berbeda ya gitu, karena berbeda rumah tangga juga gitu. Ini rumah tangganya dari dinas, jadi bukannya kami ingin ikut campur urusan internal, cuma sepertinya memang ada kriteria atau syarat dan ketentuan berlaku yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, seperti itu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu lihat kembali juknis kami ya. Di sana juga ada kontribusi dinas seperti apa. Dalam hal ini juga dinas mendapatkan juknis itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau memang sudah sesuai, rasa-rasanya sih ya tidak ada kendala gitu. Namun kalau ada kendala berarti ada sesuatu di belakang itu. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin menambahkan bahwa di dalam juknis sudah jelas perlu adanya pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengajuan bantuan. Nah, tadi ada yang bertanya, ini kan bantuannya dari pusat harus lewat Dinas Provinsi, karena kita sama-sama menghargai adanya garis koordinasi bahwa untuk SD SMP itu kan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, namun untuk SMA, SMK ini di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga kami pun matur dulu, mohon izin dulu ke Dinas Provinsi, mana yang mungkin sekolah-sekolah yang mereka sahkan untuk menjadi penerima bantuan. Jadi ini ya bagian dari seleksi tahap pertama sebenarnya. Jadi ketika ada sekolah yang tidak diberikan pengesahan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, maka mungkin
perlu ada koordinasi antara sekolah tersebut dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kira-kira apa yang menyebabkan Dinas Pendidikan Provinsi tidak memberikan pengesahan terhadap sekolah tersebut? Gitu. Atau saya tambahkan sedikit, Pak Agus. Jadi sebetulnya kenapa nama direktorat kita adalah Direktorat SMK, Bapak dan Ibu? Di mana kata pembinaannya? Nah, jadi pembinaan ini melekat kepada orang tua dari sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi pembinaan itu seyogyanya ada di Dinas Pendidikan Provinsi untuk sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami Direktorat SMK hanya mengintervensi agar sekolah Bapak dan Ibu bisa lebih maju dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi, seperti itu.